Pengelolaan sampah di berbagai kota di Salatiga selalu menjadi PR besar yang tak kunjung selesai. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Masalah ini akan terus berlanjut, tak terkecuali dengan kota Salatiga ini. Kota Salatiga merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang terletak pada ketinggian antara 450 sampai 825 mdpl ini beriklim tropis, berhawa sejuk dan udaranya segar. Terlebih dikelilingi oleh pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Telomulyo, dan Gunung Gajah Mungkur yang menakjubkan. Katanya, Salatiga adalah tempat yang ideal untuk beristirahat dan hidup. Kota Salatiga yang kecil memang selalu terlihat bersih. Namun bersihnya kota Salatiga yang sering kita lihat di pinggir jalan tidak seperti yang kita bayangkan. Di balik itu terdapat sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir Ngronggo. Sampah-sampah yang menggunung tersebut berasal dari 27 TPS, 7 TPS 3R, Ridus, Rius, Risel ditumpuk menjadi satu di TPA Ngronggo. Selama perjalanan menuju TPA Ngronggo, kru dinamika melihat dengan jelas penghargaan Adipura yang terpampang di depan jalur masuk ke TPA Ngronggo, menandakan bahwa kota Salatiga telah berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan di sekitarnya. Memasuki area TPA, terlihat tumpukan sampah yang berkelindan dengan rombongan lalat-lalat menghinggapi tangan hingga pipi kami. Aroma tak sedap bukan menjadi halangan kami. Biasanya di sini kumpulnya sampah yang kayak gimana tuh, Bu? Nggak kayak gini loh, yang bisa diolah makan ya? Bukan negara rapayu kok Mbak, seminggu seminggu 150. 1 minggu, 150 itu isinya ibu makan? Ya seminggu pujol weh, seminggu beli 150. Kayak murah, kayak rapayu, rosok. Oh iya, kalau sampah itu 1 kilonya berapa, Bu? Ya, nak atau mik nganu 1.500. Plastik ya 250. Kalau ini Goplek. Pengelolaan sampah di berbagai kota di Salatiga selalu menjadi PR besar yang tak kunjung selesai. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Masalah ini akan terus berlanjut, tak terkecuali dengan kota Salatiga ini. Menurut data Direktur Bank Sampah Induk BSI Kota Salatiga, Kristanto Irawan Putra mengatakan, sumbangsi sampah dari belanja online mencapai 10% dari total sampah di Salatiga. Beban TPA Ngronggo saat ini sudah terlalu banyak, terdiri dari 3 blok, 2 diantaranya sudah membentuk gunung. Jumlah sampah yang masuk ke TPA Ngronggo sendiri dalam per hari mencapai 75 sampai 80 ton. Akan tetapi, di balik banyaknya sampah yang ada di TPA Ngronggo, terdapat beberapa warga sekitar yang mengelola sampah tersebut, mulai dari mengelola sampah jenis organik maupun non-organik. Salah satunya adalah Ibu Suyati yang dirinya mengelola sampah non-organik jenis plastik yang dikelola olehnya menjadi barang keterampilan. Enggak tahu. Yes. kalau untuk keterampilannya itu, Bu, dalam sehari itu kadang kalau misal buat itu bisa dapat berapa jenis keterampilan gitu, Mas? Tidak pasti, tergantung pesanannya, karena prinsip saya itu lebih baik kita menjual barang karena tidak menyampah lagi. Ya, gini, misalkan rosok kardus, plastik, doplek, kertas, itu besi, itu langsung ke pabriknya, apa ngepel atau ke pabriknya langsung, mereka diolah lagi. Kalau kita kita banyak ke kreativitasnya, kan kalau bisa menyampah lagi. Ya, seperti itu. Mungkin beda prinsip, beda orang ya, tapi dari kita, dari teman-teman grup kita juga sama, hampir sama. Daripada banyak menunda, nanti satu banyak
nyamuk kan. Iya. Banyak nyamuk mengakibatkan Aida Sakti itu demam berdarah. Itu juga kurang menyehatkan. Adapun selain Bu Suyati, ada pula pengelolaan sampah organik yang dijalankan oleh Mas Nur. Nggak usah Pak. Iya, langsung aja Pak. Sampah apa aja sih yang biasanya itu ditemukan dari sampah-sampah organik ini? Kalau yang sampah kan sebenarnya organik sama non organiknya kan nanti dipilahnya kan di sini Mbak. Yeah. Kalau sampah yang masuk itu biasanya dari pasar pagi itu campur antara organik sama non organik. Kalau organik ya tahu sendiri biasanya kan sayur-sayuran, buah gitu. Kalau yang non organik kebanyakan di sini plastik dari kemasan-kemasan pasar itu. Plastik gitu. Ya, sama botol-botol. Di sini kan nanti prosesnya dipilah. Iya, dipilah dulu. Dari pasar pagi masuk sini pagi terus di dam sini toh. Iya. Terus ada mesin konveyor itu nanti jalan, ada pekerja yang memilah, ada mesin pencacahnya juga. Nanti setelah di mesin pencacah itu baru masuk ke bak penampungan. Bak penampungan gitu. Bak penampungan itu nanti prosesnya paling cepat itu 3 bulan. 3 bulan untuk Siap dipanen. siap diolah gitu. Ya nanti di apa itu? Disortir lagi toh Mbak. Nanti baru siap di packing kemasan-kemasan gitu. Jadi pupuknya bisa dimanfaatkan biasanya yang ambil itu dari taman kota, terus sekolah dari mulai SD, SMP itu mulai pada biasanya kita kalau ada permintaan pupuk baru diberi gitu. Setelah ada beberapa program pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah maupun inisiatif warga, kini ada desas-desus master plan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga, yaitu akan diadakannya Edu Farm. Iya Pak, kalau mengenai Edu Farm tadi itu perencanaannya mau seperti apa sih Pak? Yeah. Di Edu Farm itu sebenarnya di pemerintah pusat itu ada program namanya DAK, dulunya DAK integrasi. Sekarang kenapa integrasi? Karena dibiayai oleh beberapa bidang ataupun beberapa dinas. Ada dinas LH, lingkungan hidup, dinas perumahan, ada dinas PU yang menggarap jalan dan drainase gitu. Jadi semua berkoordinasi atau berkolaborasi untuk mengentaskan kekumuhan yang ada di sini. Nah, memang jatuhnya kenapa di Ngronggo? Karena di Ngronggo itu khususnya di RT 1, 2, dan 3 itu merupakan sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Salatiga sebagai tempat lokasi kumuh, itu dibilang kumuh. Itu ada SK-nya. Nah, sehingga di tahun 2024 nanti yang perencanaan mulai tahun 2023 ini, mulai bulan Januari kemarin kita sudah berproses untuk melaksanakan kegiatan DAK integrasi itu. Nah, kenapa ada Edu Farm? Karena seperti ini, kita minta pada warga masyarakat yang ada di sini sudah melalui sosialisasi dengan warga semuanya, dengan Pak RW semuanya, apa sih tema yang akan diangkat di Ngronggo ini, gitu kan? Nah, ternyata di Ngronggo ini banyak peternak sapi yang mungkin mbak-mbak, adik-adik, mas-mas semuanya kalau melihat di sini nggak ada kandang sapi, mana kandang sapi ya. Ternyata di dalamnya itu, di dalam rumah ataupun di belakang rumah itu banyak sekali pemelihara sapi ataupun kambing seperti itu. Nah, oleh karena itu kita ngangkat Edu Farm itu menjadi edukasi nantinya, tempat edukasi ataupun tempat pembelajaran untuk kegiatan peternakan sapi khususnya atau kambing seperti itu. Ada menjadi tempat pembelajaran bagi siapa saja yang akan berkunjung ke sini. Itu rencananya seperti itu, sehingga muncul Edu Farm seperti itu. Sebenarnya untuk apa, air tanah ya, terutama di perkampungan, bukan hanya di Ngronggo tapi orang di mungkin Batu Aceh, Purworejo, itu yang masih banyak mereka memanfaatkan
septic tank, membuat septic tank dengan tidak standar. Nah, yang membuat air sumurnya itu kadang E. coli-nya tinggi, Iya. itu malah seperti itu. Dari itu ya Pak, septic tank. Septic tank. Sebenarnya gini, mereka kan kadang ada program sudah membagikan septic tank fabrikasi. Sekarang kan ada yang dari fiber itu, kapasitas untuk rumah tangga ya, bulat gitu ya segini. Itu kadang dibagikan juga nggak dipasang seperti itu. Pada akhirnya, kita bergantung pada diri sendiri untuk menaklukkan masalah sampah. Jika bukan kita, siapa lagi?